Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai materi teknik pengendalian hama pada mata kuliah dasar pelindungan tanaman. Perkenalkan, nama saya Latifah Ramadhani Sakudana, NIM 005. Saya Titi Husnawati, NIM 024. Saya Rizky Febriana, NIM 39. Adapun materi pokok pada presentasi kali ini, yang pertama, pengendalian secara fisik, yang kedua, pengendalian secara mekanis, yang ketiga, pengendalian secara kultur teknis, yang keempat, pengendalian secara kimiawi, yang kelima, pengendalian secara hayati atau biologi, dan yang keenam, pengendalian dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Pengendalian secara fisik, yakni pengendalian hama dengan cara mengubah faktor lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain, sehingga dapat menimbulkan kematian dan penurunan populasi hama. Perlakuan yang pertama, yaitu perlakuan panas. Suhu dinaikkan atau mengembuskan udara panas ke dalam suatu ruangan tertutup. Misalnya, untuk pengendalian berbagai jenis hama gudang. Yang kedua, sisa-sisa tanaman yang digunakan tempat istirahat atau berlindung hama dibakar. Teknik pembakaran ini perlu diperhitungkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian seperti terbunuhnya musuh alami, rusaknya tanaman di sekitar lokasi pembakaran akibat hembusan asap panas dan percikan api yang mungkin terbawa angin. Yang kedua, penggunaan lampu perangkap. Banyak jenis hama, terutama imagonya, yang tertarik cahaya lampu di malam hari. Sifat-sifat hama seperti ini dapat dijadikan salah satu bentuk siasat pengendalian, seperti yang pernah dilakukan petani padi di Jawa Barat. Mereka mengadakan gerakan massal pemasangan lampu petromak untuk mengumpulkan ngengat penggerek batang. Ternyata, tiap malamnya bisa ditangkap ratusan ribu ngengat. Yang ketiga, penggunaan penghalang atau barrier adalah berbagai bentuk faktor fisik yang dapat menghalangi atau membatasi pergerakan hama sehingga tidak mendatangi atau menyerang areal pertanaman. Misalnya, meninggikan pematang agar hama tertentu tidak bisa dipindah ke tempat lain. Kedua, membuat lubang atau selokan jebakan di sekeliling areal pertanaman. Membuat pagar yang rapat dari bambu, kayu, atau lembaran seng di sekeliling areal pertanaman untuk menghindari gangguan babi hutan, rusa, tikus, dan lain-lain. Memberikan mulsa plastik atau jerami, misalnya untuk mencegah serangan lalat kacang pada tanaman kedelai. Pemasangan mulsa dapat mencegah lalat tidak meletakkan telur pada tanamannya. Memblongsong buah dengan kantong plastik atau pembungkus lainnya, sehingga hama tidak dapat meletakkan telur pada buah tersebut, seperti pengendalian pada lalat buah atau Batrocera papaya yang sering menyerang aneka jenis buah-buahan. Adapun contoh gambar dari lampu perangkap dan tanaman padi pada area persawahan. Pengendalian secara mekanis merupakan pengendalian dengan cara menangkap, memukul, atau menghalaunya secara langsung agar hama tersebut tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi tanaman budidaya. Cara ini amat sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengendalian secara mekanis perlu dilakukan secara kontinu dan bersama-sama dalam suatu hamparan yang luas melalui pengorganisasian yang baik agar hasilnya memuaskan. Langkah pertama, pengambilan dengan tangan. Cara ini amat sederhana, mudah, dan murah. Telur-telur, larva, dan imago pada areal tanaman diambil dan dimusnahkan. Kegiatannya bisa bersamaan dengan penyulaman, penyiangan, dan pemupukan. Dapat pula melalui kegiatan massal, seperti yang pernah dilakukan di Jawa Barat pada musim tanam, yaitu dengan mengerahkan penduduk untuk mengumpulkan kelompok telur dan ngengat penggerek batang padi putih atau Triporiza innotata Walker. Yang kedua, dengan cara gerobyokan. Cara ini sudah lazim dilakukan pada tikus. Tikus yang masih di dalam lubang maupun yang sedang berkeliaran ditangkap dan dibunuh beramai-ramai.
Kegiatan ini akan menghasilkan dengan baik bila dilakukan pada saat tidak ada tanaman. Yang ketiga, pemasangan perangkap. Alat perangkap yang digunakan tergantung kepada jenis hamanya. Untuk menangkap tikus bisa digunakan santek atau lem tikus. Sedang untuk menangkap beberapa jenis serangga bisa digunakan botol aqua bekas dan lem serangga. Pemasangan perangkap ini biasanya dibantu dengan bahan penarik, seperti makanan kesukaan hama, warna, atau bau yang menarik. Contoh pemasangan penarik dan perangkap hama adalah menggunakan Supermax yang mengandung zat metil eugenol untuk menarik dan menangkap lalat buah bila dipasang dalam botol aqua bekas atau alat perangkap lainnya. Lembaran kertas berwarna kuning yang diberi lem khusus digunakan sebagai perangkap kutu, daun, dan trip. Yang keempat, dengan pengusiran hama. Hama bisa diusir dengan menggunakan boneka buatan atau bisa disebut simulasi, yang telah banyak digunakan pada areal pertanaman padi. Cara mengusir hama dapat dengan jasa suara gaduh, seperti pemasangan lonceng kaleng bekas pada pohon buah-buahan, atau dengan menggoyang-goyangkan tanaman seperti yang dilakukan pada tanaman bayam, yakni dengan menggunakan lidi. Adapun contoh gambar langkah yang telah saya sebutkan tadi, yakni geropioan, perangkap botol, dan pengusiran menggunakan boneka. Selanjutnya ada pengendalian secara kultur teknis. Disebut pula sebagai pengendalian agronomik, yaitu pengendalian hama dengan cara mengelola lingkungan tanaman sedemikian sehingga kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangan hama. Nah, untuk pelaksanaannya ini, pengendalian secara kultur teknis ini mudah dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang pertama, sanitasi adalah membersihkan lahan pertanaman dari berbagai sisa tanaman atau limbah dari dan rumput liar atau gulma. Contohnya, yang kedua, pengolahan tanah. Serangga yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di dalam tanah dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah, komposisi kimiawi tanah, kelembapan dan suhu tanah, serta adanya organisme tanah lainnya. Banyak jenis hama yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di dalam tanah. Misalnya belalang kayu, jangkrik, ulat buah mangga, kumbang badak, lalat bisul daun mangga, bekicot, dan banyak nematoda yang seluruh waktu hidupnya berada di dalam tanah. Jadi dengan pengolahan tanah yang baik, hama-hama tersebut dapat terbunuh atau terhambat perkembangannya. 3. Pengolahan air. Pengolahan air yang baik dan teratur bisa menekan perkembangan hama. Misalnya, penggenangan sawah dalam beberapa hari bisa mematikan larva penggerek padi putih yang sedang berdiapos di dalam tunggul tanaman padi. Yang kedua, penggenangan lahan darat dalam beberapa hari dapat mengendalikan hama uret. Yang ketiga, pengeringan sawah selama 7-10 hari dapat mengendalikan hama putih padi. Selanjutnya ada rotasi tanaman, yaitu menggilir tanaman dengan jenis yang tidak memiliki hama. Dapat memutuskan siklus hidup hama tersebut karena pada musim berikutnya hama akan mati kelaparan. Yang kelima, ada penanaman serempak. Penanaman serempak dalam suatu hamparan yang luas akan memperpendek masa ketersediaan makanan hama karena panen dapat dilakukan bersamaan pula. Selain itu, penanaman serempak akan memperkecil risiko serangan karena hama yang ada bisa terbagi-bagi. Yang keenam, pengaturan jarak tanam.
Pengaturan jarak tanam berpengaruh terhadap iklim mikro sekitar tanaman. Bila jarak tanam rapat, lingkungan sekitar tanaman menjadi lembab, sedangkan bila jarak tanam terlalu renggang, lingkungan sekitar tanaman mudah kering akibat evapotranspirasi cukup tinggi. Selain itu, jarak tanam yang rapat akan mempermudah hama berpindah-pindah. Yang ketujuh, ada tumpang sari. Tidak semua hama memiliki inang yang sama. Ulat Plutella dan kroki tidak menyukai bau tanaman tomat, jagung, dan bawang daun, sehingga bila tanaman kubis ditumpang sarikan dengan tanaman tersebut, populasi ulat akan lebih rendah dibandingkan dengan kubis yang ditanam secara monokultur. Yang kedelapan, ada penanaman tanaman perangkap atau trap crop. Tanaman yang amat disukai hama dan ditanam di sekitar tanaman utama untuk mengalihkan sasaran serangan hama. Contoh jenis tanaman yang sering digunakan sebagai tanaman perangkap adalah Sesbania. Bila ditanam di antara tanaman kacang-kacangan akan mengurangi serangan kepik hijau. Mustard dan rap bila ditanam di sekeliling pertanaman kubis akan mengurangi serangan ulat Plutella dan kroki pada tanaman kubis tersebut. Yang kesembilan, menanam varietas unggul. Varietas unggul di samping memiliki daya produksi tinggi, tumbuh cepat, juga tahan terhadap beberapa organisme pengganggu. Misalnya kita mengenal varietas unggul tanah wereng atau VUTW. Selanjutnya ada pengendalian secara kimiawi. Adalah pengendalian dengan cara menggunakan senyawa kimia atau pestisida. Cara ini dianjurkan sebagai alternatif pengendalian terakhir karena meskipun ampuh membunuh sasaran, mempunyai efek sampingan yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Penggunaan pestisida harus memperhatikan 3 prinsip penting sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan secara legal, yakni penggunaan pestisida yang tidak bertentangan dengan semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, penggunaan secara benar, yakni penggunaan pestisida sesuai dengan metode aplikasinya, sehingga pestisida yang diaplikasikan mampu menampilkan efikasi biologisnya yang optimal. Yang ketiga, penggunaan pestisida secara bijaksana, yaitu penggunaan pestisida yang mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan resiko untuk menjamin keselamatan pengguna, konsumen, dan lingkungan. Penggunaan pestisida sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida yang ekonomis dan efisien. Prinsip penggunaan pestisida sesuai PHT adalah pestisida digunakan pada saat dan tempat bila pengendali alami dan cara pengendalian lainnya tidak mampu menahan populasi hama yang pada kondisi lingkungan tertentu ternyata meningkat melebihi ambang pengendalian atau ambang ekonomi. Tujuan penggunaannya adalah sekedar menurunkan populasi hama sampai pada aras populasi keseimbangan. Apabila hasil monitoring mengharuskan kita mempergunakan pestisida, maka jenis pestisida yang digunakan harus memiliki sifat selektivitas sasaran yang tinggi atau spesifik. Sifat-sifat pestisida yang sesuai dengan prinsip PHT adalah yang pertama, efektif menurunkan populasi hama sasaran yang sedang meningkat di atas ambang ekonomi. Yang kedua, sedapat mungkin tidak mempengaruhi populasi hama-hama lain. Dan yang ketiga, tidak menurunkan fungsi populasi musuh alami sebagai pengendali alami hama. Ini adalah contoh penggunaan pestisida pada lahan pertanian. Kemudian ada pengendalian secara hayati atau biologi. Yang pertama ada introduksi dengan mendatangkan dari luar. Contohnya itu introduksi kumbang Vedalia rhodolia cardinalis dari benua Australia ke California untuk mengendalikan OPT kutu perisai Listeria purchasii yang menyerang kebun jeruk. Yang kedua, introduksi parasitoid Tetracyclus bronchipae dari Pulau Jawa ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara untuk mengendalikan OPT Bronstipa longissima yang menyerang tanaman kelapa. Kemudian ada augmentasi. Teknik augmentasi ialah upaya peningkatan
jumlah, dan pengaruh musuh alami yang sebelumnya sudah berfungsi di ekosistem tersebut, baik dengan cara melepaskan sejumlah tambahan baru maupun dengan cara memodifikasi ekosistem sedemikian rupa sehingga jumlah dan kemampuan musuh alami dapat ditingkatkan. Pelepasan musuh alami secara augmentasi ini akan berhasil bila dilakukan secara periodik. Tiga cara pelepasan periodik adalah sebagai berikut. Ada pelepasan inokulatif. Pelepasan musuh alami ini dilakukan hanya 1 kali dalam 1 musim atau 1 tahun, dengan tujuan agar musuh alami dapat mengadakan kolonisasi dan menyebar luas secara alami, sehingga populasi hama tetap berada pada batas yang tidak merugikan. Yang kedua ada pelepasan suplemen. Pelepasan ini dilakukan setelah diketahui dari pengamatan sampel bahwa populasi hama tersebut mulai naik melebihi populasi musuh alami. Yang ketiga ada pelepasan massal. Ialah pelepasan musuh alami dalam jumlah yang banyak, dengan maksud agar musuh alami yang lepas tersebut langsung dapat menurunkan populasi hama secara cepat. Yang ketiga ada konservasi musuh alami. Musuh alami mempunyai andil amat besar dalam pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, karena daya kendali terhadap hama cukup tinggi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Agar upaya ini terus berkesinambungan, musuh alami perlu dijaga kelestariannya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan pestisida yang dapat membunuhnya, memodifikasi lingkungan agar cocok dengan keinginan musuh alami. Pelepasan musuh alami sebaiknya dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung aktivitasnya, misalnya pagi atau sore hari, sehingga saat kondisi lingkungan kurang mendukung, musuh alami telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi. Selain itu, pelepasan dilakukan saat populasi hama mulai meningkat, meninggalkan batas keseimbangan alami. Yang terakhir ada pengendalian dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang pertama itu ada program eradikasi atau pemusnahan. Program eradikasi umumnya diterapkan pada areal pertanaman yang mendapat serangan berat dan tidak mungkin disembuhkan lagi. Seluruh areal pertanaman yang terserang berat bisa dibakar atau dimusnahkan dengan cara lain, sehingga hama tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya. Yang kedua, dengan sertifikasi benih. Dalam proses sertifikasi, benih diproduksi dengan paket teknologi sempurna dan pengawasan ketat, sehingga kemurnian dan kualitas benih tetap terjaga sebagai varietas unggul bermutu tinggi, yang tahan dan bebas hama penyakit. Yang ketiga ada karantina. Pemerintah menetapkan suatu lembaga yang selalu waspada terhadap kemungkinan masuknya OPT baru ke dalam negeri. Lembaga tersebut biasanya bertempat di pelabuhan udara dan laut yang dikenal dengan nama Dinas Karantina. Bila ada bahan impor, akan diperiksa di laboratorium Dinas Karantina. Bila ternyata bahan tersebut mengandung OPT dan penyakit, akan dimusnahkan atau diisolasi dan dicuci hamakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.